Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam. Fikih sunnah untuk perempuan dan apa yang wajib diketahui oleh setiap muslimah dari hukum, yang ditulis khusus untuk mukminat oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim. Di pembahasan kita alhamdulillah sudah sampai kepada pembahasan perkara-perkara yang tidak membatalkan wudhu. Setelah belum selesai dari perkara yang membatalkan wudhu, walaupun pada sebagiannya apa yang belum sebutkan adalah ada perselisihan. Seperti yang belum sebutkan pertama di bulan lalu, kita bahas di bulan sebelumnya, menyentuh perempuan. Iya, itu diperselisihkan sebenarnya, tapi belum sebutkan di perkara yang tidak membatalkan wudhu berdasarkan pendapat yang kuat bahwa menyentuh perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Nah, sekarang kita lanjut lagi bagian kedua dari perkara yang belum sebutkan tidak membatalkan wudhu dan masih sama dibicarakan juga oleh para ulama dalam hal tersebut, ya, sebagai pembatal wudhu. Asal yang kedua, khurujud dam min ghairil makhraj al-mu'tad, keluarnya darah. Itu termasuk perkara yang tidak membatalkan wudhu, keluarnya darah dari tempat yang tidak biasa keluar dari situ. Artinya, saya ingatkan kembali pembahasan sebelumnya, keluarnya darah di tempat biasa, di jalur bawah, depan atau belakang, itu membatalkan wudhu. Nah, bagaimana kalau keluar darah di bukan situ? Bukan di kumpul, bukan di dubur. Apakah juga membatalkan wudhu? Ini sebenarnya dibicarakan oleh para ulama. Sebagian ulama, darah itu kalau keluar dimanapun batal wudhu. Biar berdarah tangan tak, batal wudhu. Iya. Sampai dibahas kalau ada orang berbekam. Sudah berwudu kemudian berbekam, keluar darah, batal wudhu. Itu ada yang berpendapat seperti itu dari sebagian ulama fikih. Dan yang belum sebutkan di sini adalah pembahasan dan pendapat mayoritas ulama fikih dan yang benar, bahwa keluarnya darah bukan di tempat itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Sawa'un kana bijarhin au hijatin wa sawa'un kana qalilan au katsiran. Sama saja apakah keluarnya darah itu karena adanya luka, misalnya robek, tergores, atau keluar karena hijamah, bekam. Dan sama saja apakah darah yang keluar sedikit atau banyak. Pokoknya keluarnya bukan di tempat biasa, ya, bukan di tempat keluarnya kencing atau kotoran, maka tidak membatalkan wudhu. Apa yang belum katakan ini adalah pendapat yang benarnya. Karena di sana sekali lagi ada yang menyatakan keluarnya darah secara mutlak membatalkan wudhu. Tentunya itu tidak kuat. Dirinci. Itu yang benarnya. Keluar di tempat buang air, besar atau kecil, batal. Keluar dari selain itu, tidak batal. Dan ini pendapat yang benarnya. Kata akhrajal Bukhari ta'liqan wa wasalahu Ibnu Abi Syaibah bi sanadin sahih anil Hasan al-Basri. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari secara ta'liq tanpa sanad dan disambung oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Dan Hasan al-Basri qala beliau berkata, mazalal muslimun yusalluna fi jirahatihim. Terus menerus kaum muslimin tetap sholat padahal ada lukanya. Bahkan sebenarnya ini beliau sebutkan riwayat secara ta'liq. Bahkan Nabi SAW merawat orang-orang yang terluka di perang Uhud di masjid. Merawat sahabat
yang terluka di perang Uhud di masjid. Kan kita tahu bersama pada perang Uhud banyak sekali sahabat terluka. Sebagaimana banyak juga yang meninggal. 70 orang kan meninggal mati syahid di perang Uhud dari sahabat, dan banyak terluka, termasuk Nabi juga terluka wajahnya di perang Uhud. Banyak sahabat terluka dan beliau rawat di masjid sebagian sahabat. Seandainya darah yang keluar itu adalah najis atau membatalkan wudhu, tidak dirawat di masjid. Tidak dirawat di masjid. Ini yang kuatnya. Ia dengan langsung, yaitu darah yang keluar selain dari dua jalur itu tidak najis. Itu yang pertama. Yang kedua, darah yang keluar selain dari dua jalur itu tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat mayoritas ulama fikih rahimahullah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa qala al-Bukhari, dan berkata Imam Al-Bukhari, wa asra bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu basrah, la kharaj minha dam falam yatawadda. Ibnu Umar pernah membalut lukanya dan keluar darinya kemudian setelah berwudu keluar darah dari balutan lukanya itu yang belum perban pakai kain. Iya, dan tidak berwudu. Wa akhraja Malik fil Muwatta bi sanad sahih. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta dengan sanad yang sahih. Anna Umar shalla wa jurhuhu ubudaman. Dikeluarkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitab Muwatta dengan sanad yang sahih. Umar sholat, ya, dan lukanya mengalir darah. Lukanya mengalir darah. Kita tahu kan Umar kita meninggal kan belum itikaf saat sholat. Siapa penikamnya Umar? Dengan pisau beracun Fairuz Abu Lu'lu' Majusi datang ke Madinah menampakkan dia muslim sampai masuk ke tengah sholat. Saat Umar mengimami manusia, dia tikam dengan pisau beracun itu. Tetap sholat mengalir darah. Ini menunjukkan keluarnya darah dari selain tempat itu tidak membatalkan wudhu. Tidak membatalkan wudhu. Iya. Kemudian wa usiba Ubadah bin Bishr bisihami fa usalli fasama salati. Masya. Abbad ibn Bushr beliau ditimpa anak panah dalam keadaan sholat. Beliau terus sholat, tidak keluar. Nih, tidak batalkan sholat. Semua ini menunjukkan bahwa keluarnya darah tidak membatalkan wudhu. Yang penting bukan di tempat yang biasanya keluar, bukan di jalur kencing, bukan di jalur buang air besar, bukan di situ. Kalau keluar di situ sudah lewat bersama kita pembahasannya, itu membatalkan wudhu. Iya. Kemudian berikutnya kata beliau wa ma'lumun, dan sudah dimaklumi anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad tala'a ala dzalik. Sudah dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal tersebut. Walam yunkir alaihi istimrar fi shalah ba'da khurujid dam. Ya, beliau tidak mengingkari atas Abbad bin Bishr hal tersebut, ya, tidak mengingkarinya ketika itu terjadi, padahal ya terus dia sholat dalam keadaan darah keluar. Walau kana dam naqidan, seandainya darah yang keluar itu membatalkan wudu, la bayyana dzalika lah, maka Nabi akan menjelaskan hal itu kepadanya. Waliman ma'ah fitil kal ghazwah, dan bersama orang yang dan kepada orang yang bersamanya di perang itu. Fa ta'khiru wa ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan pada waktu yang dibutuhkan tidak dibolehkan. Ketika orang butuhkan penjelasan, tidak boleh kita akhirkan kalau kita tahu. Dan di sini Nabi tidak jelaskan padahal dibutuhkan. Itu menunjukkan bahwa keluarnya darah pada selain tempat itu, selain tempat biasa, itu tidak membatalkan wudu. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-qai wa nahwu, muntah dan yang semisalnya.
Muntah ini, demikian pula yang semisal dengan muntah, itu bersendawa, sendawa yang ada keluar cairnya. Orang biasa bilang juga muntah ini. Iya. Muntah kecil. Muntah kecil. Itu membatalkan wudu. Itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau kita muntah dalam sholat, sholat batal. Karena keluar muntah. Tapi setelah itu boleh langsung sholat. Bisa langsung, kalau itu muntah tidak sengaja, boleh langsung lanjut. Tapi kalau muntah itu keluar sengaja dan banyak kita keluar, batalkan sholat, ya, kemudian kita sholat nanti tanpa wudu lagi. Karena kenapa? Muntah tidak membatalkan wudu. Muntah itu tidak membatalkan wudu, walaupun dia membatalkan sholat. Kan tidak semua yang membatalkan sholat itu membatalkan wudu. Tapi kalau membatalkan wudu pasti batal sholat. Itu kaidahnya. Semua perkara yang membatalkan wudu membatalkan sholat. Tapi tidak semua perkara yang membatalkan sholat membatalkan wudu. Seperti ini muntah. Membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudu. Ia membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudu. Kata beliau rahimahullah, wa qad ruwiyat ahadits fi annahu yanqudul wudu. Telah diriwayatkan hadis-hadis bahwasanya muntah itu membatalkan wudu. Walakinnaha dhaifah la taslu lil ihtijaj. Akan tetapi hadis-hadis yang menyatakan muntah membatalkan wudu dhaif, tidak cocok untuk dipakai berdalil. Walida, oleh karena itu, dhahaba katsirun minal muhaqqiqin, kebanyakan dari ahli peneliti, ahli tahqiq seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan lainnya, ila annal qaila yanqudul wudu, bahwasanya muntah itu tidak membatalkan wudu. Bahwa madhab Syafi'i wa rajjahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil fatawa, ini adalah madhab Imam Syafi'i dan dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa. Nah, belum hadits Abu Darda, telah datang hadits Abu Darda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'afa aftar, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah muntah, kemudian beliau batalkan puasanya dan berwudu. Tapi lakinha al hadits la yufidu wujubul wudu. Tapi hadits ini anggaplah sahih, itu tidak memberikan faedah wajibnya wudu dari muntah. Li'annahu mujarrad fi'lun nabi. Nabi fala yadullu 'ala naqdi, tidak menunjukkan atas batalnya. Wallahu a'lam. Ini kalau kita anggap hadits ini adalah hadits yang sahih. Dan ini yang paling mending sanadnya. Terkait dengan Nabi berwudu dari muntah. Kalau sahih, maka ini tidak menunjukkan batal wudu, tapi sunnah saja berwudu. Siapa yang muntah, kemudian dia batalkan sholatnya, atau muntah sebelum sholat, kalau dia berwudu sunnah, tidak sampai dikatakan apa? Wajib. Ini paling tingginya. Jika hadis ini sahih, tapi semua hadis yang membicarakan bahwa muntah membatalkan wudu tidak lepas dari kedhaifan. Tidak lepas dari kedhaifan. Ini makanya hukum asal adalah tidak membatalkan wudu kecuali ada dalil yang sahih. Kemudian yang keempat, beliau berkata wasyakkal mutawaddi fil hadath. Di antara yang tidak membatalkan wudu, ketika orang yang berwudu itu ragu batal atau tidak. Misalnya gini, kita sudah wudu tadi di maghrib, iya, kita sholat isya, muncul keraguan tadi batal atau tidak, asalnya tidak. Ragu itu tidak membatalkan wudu, karena al-yakin la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Sekedar kita ragu tidak membatalkan wudu. Sekedar kita ragu tidak membatalkan wudu. Fa idza kunta tasukin halin taqada wudu uki amla. Jika engkau ragu apakah batal wudumu atau tidak, fa in hadza syakla yadur. Sungguh keraguan ini tidak berbahaya. Wala yang takidu wudu uki.
Sawa'un kunti fi shalah au kharijuha au kharijiha. Kerana itu tidak membatalkan wudu. Sama saja apakah kamu di dalam sholat atau di luar sholat. Hatta tatayaqqani minal ihdas aw intiqadil wudu, sampai kamu yakin telah berhadat atau batalnya wudu. Sampai yakin. Fa'an Abbad ibn Tamim an-Ammi, dari Abbad ibn Tamim dari pamannya, qala, beliau berkata, syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajul, diceritakan, diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki, yukhayyalu ilaihi syai' fi shalah, dihayalkan kepadanya sesuatu dalam salatnya, dihayalkan telah ada yang keluar dalam salatnya. Apa kata Nabi? Qala la yansarif hatta yasma' sautan aw yajid riha, jangan dia keluar dari salatnya sampai dia dengar suara atau ada bau. Hanya sekedar ragu, jangan batalkan sholat. Sampai kita dengar suara kentut, ya, atau cium bau, baru keluar. Kalau hanya sekedar ragu, tidak. Ini dalil kuat, ya, bahwa sekedar ragu tidak membatalkan wudu. Harus yakin ada yang keluar, baru batal wudu. Ini yang keempat. Yang kelima, termasuk yang tidak membatalkan wudu adalah al-qahqahah, ad-dhahik bisawt fi shalah. Qahqahah, tertawa dengan suara dalam salat. Kalau di luar salat sepakat membatalkan wudu. Kalau di dalam salat, apakah membatalkan salat? Itu dulu. Para ulama merinci. Kalau dengan suara ada hurufnya, batal. Tapi kalau hanya tertawa biasa, tidak sampai mengucapkan ucapan, tidak batal sholatnya. Apakah batal wudunya? Juga sama. Tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. La tanqudul wudu. Tidak membatalkan wudu. Lidhafid dalil arwa al-warid fi dzalik. Karena juga tidak ada hadits yang sahih. Lemah hadits yang datang dalam hal tersebut. Wa inna matabit hadits Jabir. Yang sahih adalah hadits Jabir yang diriwayatkan dari ucapannya. Maksudnya beliau pernah ditanya tentang seorang lelaki yang tertawa dalam salatnya. Faqala Jabir, berkata Jabir, yu'idus shalah wa la yu'idul wudu. Itu dia. Jabir berfatwa, dia ulang sholatnya, tapi tidak perlu dia ulang wudhu. Ini menunjukkan pendapat paling tinggi adalah batal sholatnya. Kalau ada orang tertawa dalam sholat, tapi tidak batal wudhunya. Jadi bedakan antara batal sama batal wudhu. Walaupun ada khilaf, terjadi perselisihan orang tertawa dalam sholatnya terkait dengan batal atau tidak. Tapi Jabir berfatwa, batal sholatnya orang tertawa dengan suara, tapi tidak batal wudhunya. Tidak batal wudhunya. Ini asar dari Jabir. Wabihi qolal jumhur. Dengan inilah mayoritas berpendapat, yaitu tertawa itu membatalkan sholat tapi tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat mayoritas. Kemudian yang keenam, dan ini yang terakhir dari yang dibahas yang tidak membatalkan wudhu, taksilul maitah, memandikan mayat. Jadi kalau kita sudah wudhu tadi kan, kemudian kita bertugas memandikan mayat. Setelah itu langsung kita kafani mayatnya, kemudian kita angkat ke masjid. Datang sholat, boleh kita langsung sholat. Nah, kita tadi sudah memandikan mayat. Memandikan mayat tidak membatalkan wudhu karena tidak ada dalil yang sahih. Kata beliau, fala yasihu dalilun ala anna taksilal maita yang kudul wudhu. Anna taksilal maitati yang kudu wudhu. Tidak ada dalil yang sahih bahasanya memandikan mayat adalah membatalkan wudhu. Wa qad warada ma yadullu ala istihbabil wudhu.
telah ada dalil yang menunjukkan atas sunnahnya wudu. Wal ghusl liman ghassala mayitan, dan mandi bagi orang yang memandikan mayat. Sama saya sebagaimana karena tapi hadis ini dhaif. Hadis sunat berwudu bagi orang yang memandikan mayat, ya, sunat berwudu bagi orang yang memandikan mayat, bahkan mandi bagi orang yang memandikan mayat. Ini hadisnya dhaif. Akan datang nanti masalah ini mandi dari memandikan jenazah. Hadisnya tidak sah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu selesai dari hal yang membatalkan wudu dan yang tidak membatalkan wudu. Beliau sebutkan yang membatalkan wudu itu ada 5, beliau sebutkan, dan yang tidak membatalkan wudu ada 6 yang sudah kita ambil sebelumnya. Di antaranya yang keluar dari 2 jalur itu membatalkan wudu. Keluarnya mani, madi, wadi, membatalkan wudu, ya, yang belum sebutkan. Kemudian tidur, tapi tidur pulas, tidur dalam, itu membatalkan wudu. Adapun tidur ringan tidak. Kemudian hilangnya akal dengan mabuk atau pingsan atau gila, batal wudu. Kemudian juga memakan daging onta juga, mengusap, menyentuh kelamin. Kita sudah bahas ini, diperselisihkan, ya, di pertemuan yang lalu. Kemudian makan daging onta, ya. Setelah itu beliau menyebutkan yang tidak membatalkan wudu, menyentuh perempuan, tadi keluarnya darah selain tempat itu, muntah, ragu akan batalnya wudu, tertawa, memandikan mayat. Setelah itu belum menyebutkan hal yang mengharuskan kita berwudu. Beliau berkata, ma yajibu lahul wudu wa ma yahrumu 'alal muhdits. Masya Allah. Apa yang mewajibkan wudu dan haram dilakukan oleh orang yang berhadas. Ukhti al-muslimah, saudariku muslimah, yajibu 'alaikil wudu idza aradtis shalah. Wajib bagimu wudu apabila kamu ingin salat. Sawa'un kanat fardhon au nafilatan au janazah. Sama saja apakah salat itu adalah salat wajib atau salat sunnah atau salat jenazah. Pokoknya kalau kamu mau salat wajib wudu. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk melakukan salat, maka cucilah wajah kalian. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata bighairi tuhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa taharah. Itu pada dasarnya. Siapa yang mau salat wajib, sunnah, salat jenazah harus wudu. Dan ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah. Setelah itu amron faedah amron la yajibu lahumal wudu. Ada 2 perkara yang tak wajib wudu. Boleh sebutkan 2 ya. Hunaka amron yujibu ba'dul ulamal wudu li ajlihima, lakin fi hadzal ijab nadr. Masya Allah. Di sana ada 2 perkara yang diwajib, yang sebagian ulama mewajibkan wudu karenanya. Akan tetapi dalam pendapat yang mewajibkan wudu ini butuh dilihat kembali, yaitu diperselisihkan. Al-awwal, yang pertama, tawaf bil Ka'bah. Ketika ada tawaf di Ka'bah, di antara para ulama mengatakan wajib wudu, dan di antara ulama lain tidak. Tawaf itu sunnah wudu. Wajib suci dari hadas besar. Bagi orang suci dari haid harus mandi dulu baru boleh tawaf. Bagi orang yang junub dari mimpi atau dari mendatangi keluarganya wajib mandi sebelum tawaf. Kalau hadas besar, apakah dipersyaratkan suci dari hadas kecil ketika tawaf? Yang benarnya tidak. Jadi kalau ada orang tawaf wudunya nanti baru start. Karena mau sholat. Adapun tawaf, lanjut saja tawaf walaupun batal. Walaupun batal,
Wudhu tak? Lanjut sampai selesai 7. Nanti mau sholat di belakang makam Ibrahim, baru pergi berwudhu dulu, kemudian kembali apa? Sholat. Dan alhamdulillah sekarang, dulu susah. Orang itu kalau sudah melingkar 7 kali harus keluar wudhu dari masjid. Ini kan susah masuk, apalagi sekarang ya. Susah itu untuk masuk kembali. Tapi sekarang alhamdulillah di belakang makam Ibrahim sudah disediakan tempat wudhu. Jadi ke belakang saja. Ada di situ, sudah ada di siap khusus wudhu saja. Iya. Dan itu memudahkan orang yang tawaf untuk supaya nanti dia tetap melakukan sholat apa? Sunnah di belakang makam Ibrahim ketika selesai tawaf 7 kali. Iya. Kata beliau, sorry. Ya. Tidak ada, kami mendapatkan dalil sahih yang mewajibkan orang-orang yang tawaf itu untuk wudu. Wa qad kanat adadun minal muslimin la yusihim illallah azza wa jalla yatubuna ala ahdi Rasulillah. Sungguh kata beliau, telah banyak dari kalangan kaum muslimin tidak ada yang menghitungnya, tidak ada yang bisa mengetahui jumlahnya kecuali Allah. Yatufuna ala ahdi Rasulillah, bertawaf di masa Rasulullah, walam yarid lana anna nabi amara ahadan minhum bil wudu litawafi. Tidak ada penukilan satupun dari Nabi bahwa mereka memerintahkan, bahwa Nabi memerintahkan mereka untuk wudu karena tawaf. Iya, tidak ada. Mahtimalin tiqadi wudu'i katsirin minhum atnai tawaf. Bersamaan dengan itu adanya kemungkinan batal wudu kebanyakan mereka di tengah-tengah tawaf. Kan 7 kali ini berjalan berdesakan, tentunya ihtimal kemungkinan besar itu batal. Sholat saja yang sedikit gerakan, kadang tidak sempat dijepit, itu keluar, sempat kita tahan. Itu yang sedikit gerakannya. Ini tawaf, jalan keliling berdesakan, tentunya kemungkinan besar banyak batal wudu. Iya, keluar angin. Keluar angin. Tapi bersamaan dengan itu tidak datang dari Nabi SAW perintah atau anjuran untuk wudu saat tawaf. Iya. Wa dukhul katsir minhum tawaf bil wudu, dan masuknya sekebanyakan dari mereka tanpa wudu ke daerah tawaf. Wa khosatan fitil kalayam, secara khusus pada masa itu. Masa itu susah sekali air. Iya. Dan orang tawaf itu tidak semudah kita sekarang. Dia tawaf berjalan di pasir, di lembah itu. Iya. Wa khosatan fitil kalayam, secara khusus pada hari-hari itu. Allati yashaddu fiha ziham, yang sangat padat orang tawaf, karena kan kecil gitu. Kecil itu tempat tawaf. Tidak ada cara berlantai begitu. Hanya di situ semua orang tawaf. Iya. Sangat padat. Iya. Katawafil qudum al ifadah, seperti kalau melakukan tawaf qudum atau tawaf ifadah setelah melempar jumrah. Itu padat sekali karena serentak jemaah haji untuk ke situ. Iya. Tawaf qudum atau tawaf ifadah. Iya. Falam malam yarid dalilun ala ijabil wudu lit tawaf. Tatkala tidak ada dalil yang mewajibkan wudu untuk tawaf, walaysa hunaka ijma' min ahli ilm, dan tidak ada di sana ijma' dari ahli ilm alal wujub akan wajibnya ma ihtiyaj ila dalika, padahal dibutuhkan kepada hal tersebut, dalla ala adamil wujub. Ini menunjukkan tidak adanya kewajiban. Wa qad istadalla ba'dul ulama bil wudu. Ini supaya kita tahu ada di sana yang berpendapat wajib wudu. Apa dalil? Belum katakan. Wa qad istadalla ba'dul ulama ala ijabil wudu. Para ulama telah berdalil, sebagian ulama telah berdalil akan wajibnya wudu lit tawaf, untuk orang yang bertawaf. Bi hadits Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahasanya beliau bersabda, at-tawaf bil baiti salatun illa anna Allah abaha fihil kalam. Tawaf di Baitullah itu adalah salat. Kalau dibilang salat berarti harus wudu, Pak.
Tawaf di Baitullah itu adalah sholat. Hanya saja Allah mubahkan berbicara. Jadi sebenarnya dia sholat. Cuma perbedaannya ketika tawaf boleh cerita. Ketika tawaf, sholat tidak boleh. Itu saja bedanya. Iya. Dari hadits ini, qalu mereka berkata, idza kana tawaf sholat, jika tawaf itu adalah sholat, fayajibu lahul wudu kas sholat, maka wajib baginya wudu seperti sholat. Lakin hada mardudun bi ambi umur. Akan tetapi ucapan mereka dengan hadits ini dibantah dengan banyak hal. Pertama, anal hadits la sahih marfu'a. Satu, hadits ini tidak sahih secara marfu. Tidak sahih dari Nabi. Ini ucapannya Ibnu Abbas. Tidak sahih secara marfu. Wa shawab annahu mauquf min kalam Ibnu Abbas. Yang benar ini adalah mauquf dari ucapan Ibnu Abbas. Kama rajjahu Tirmidzi wal Baihaqi wa Ibnu Taimiyah wa Ibnu Hajar wa ghairihim. Sebagaimana dikuatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar dan selain mereka. Itu bantahan pertama. Hadis tidak sahih. Tidak boleh kita mewajibkan seorang terhadap sesuatu yang tidak sahih dalil. Dua, ala fardhi sihhati, anggaplah sahih. Anggaplah sahih. Fala yalzamu minhu anna tawaf yushabihu shalah fi kulli syai. Maka tidak mengharuskan tawaf itu mirip dengan salat pada segala sesuatu. Hatta yushtaratu lahu ma yushtaratu lis shalah, hingga dipersyaratkan untuknya apa yang dipersyaratkan pada salat. Karena ada perbedaan. Anggaplah sahih. Boleh berbicara. Salat kalau berbicara batal salat. Batal salat. Ini menunjukkan memang ada perbedaan antara salat dan tawaf. Coba Nabi bilang wudu. Nabi kan cuma bilang tawaf itu seperti salat. Dan tidak mengharuskan sama persis syarat dan ketentuan. Iya, contohnya salat tidak berjalan, tawaf harus berjalan, bahkan mengelilingi Ka'bah. Berarti perbedaannya ada. Tidak bisa kita samakan secara keseluruhan. Tidak bisa kita samakan secara keseluruhan. Ini bantahan kedua. Walidah qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Oleh karena itu berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi fatwa, dalam fatwa, tabayyana li dalam itu hadas la tustaru fi tawaf. Suci dari hadas tidak dipersyaratkan pada tawaf. Wala tajidu fihi bila raib, dan tidak diwajibkan pada tawaf tanpa ada keraguan. Walakin tusahab fihi taharah sughra, akan tetapi disunahkan saja. Jangan bilang wajib wudu. Sunnah berwudu. Kalau kita mau tawaf, wudu itu kita 7 kali lipat. Bisa saja. Jangan keluar. Karena itu sunnah saja. Kita bilang sunnah itu kata Syekhul Islam. Ya. Fa innal adillata syar'iyyah. Sungguh dalil-dalil syar'i. Sungguh dalil-dalil syar'i. Ya. Inna mata dulu ala adami wujubiha. Sungguh tidak lain menunjukkan tidak wajibnya padanya. Walaysa fi syariati ma yadullu ala wujubi taharati sughra fi. Tidak ada dalam syariat yang mewajibkan suci dari hadas kecil pada tawaf. Wa ila hada dhahaba Imam Ibn Hazm fil Muhalla. Dan kepada pendapat inilah Al-Imam Ibn Hazm berpendapat dalam kitab Al-Muhalla. Dan belum berkata wa tawaf bil baiti ala ghairi taharatin jaiz. Tawaf di Baitullah di atas tanpa taharah boleh. Tawaf di Baitullah tanpa taharah boleh. Ya. Tapi mereka berkata mata tajwizina at-tawaf ala ghairi wudu, bersamaan kita bolehkan tawaf tanpa wudu illa annahu istahabahu afdal kama sayati. Hanya saja dia disunahkan dan lebih utama. Lebih utama kita tawaf dengan wudu. Kalau kita bertanya, ya, itu utama daripada kita tawaf tanpa wudu. Ini yang
belum katakan. Kemudian yang kedua, ya wajib wudhu yang belum bicarakan, ya adalah masul mushaf, menyentuh Quran. Ini juga diperselisihkan, Pak. Mayoritas ini apa yang belum katakan ini pendapat mayoritas. Mayoritas mengatakan siapa yang menyentuh mushaf langsung wudhu. Iya, yang menyentuh mushaf secara langsung, bukan pakai alas atau menyentuh tafsir atau terjemahan Quran, bukan. Atau bukan menyentuh Quran HP, bukan. Ini menyentuh langsung mushaf, itu harus wudhu. Ini pendapat mayoritas. Kata beliau rahimahullah, dhahaba katsirun minal ulama, kebanyakan dari ulama rahimahullah, ila annahu yajibul wudhu li ajli masil mushaf, bahwasanya wajib wudhu karena mau menyentuh Quran. Wasadalu lihada al-amr bima, mereka berdalil dengan menyentuhnya. Tapi bagi orang yang tidak berpendapat akan bantah ini ayat seperti yang belum bawakan. Wal jawab an hada, jawaban dari hal ini, bi anna dhamir fi qoulihi ta'ala, bahwasanya dhamir dalam firman Allah Ta'ala, la yamassuhu, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci tadi, ahidun alal kitab al-maknun alladhi fis sama, kembali kepada Alkitab al-maknun yang berada di langit. Wal mutahharun humul malaikah, di sini malaikat, sehingga bagi mereka bilang kalau Adam tidak apa-apa, kalau anak cucu Adam tidak apa-apa menyentuh walaupun tidak di atas toharo, karena ayat ini tentang malaikat. Ini kata mereka ini, ya, kama dhahaba ilaihi aktsarul mufassirin, sebagaimana yang disebutkan oleh kebanyakan ahli tafsir. Yushiru bi hadza siyaq al-karim, juga ini adalah konteks ayat. Memang konteks menyatakan itu malaikat, bukan Adam. Ini adalah Quran Karim. Sesungguhnya itu adalah Quran yang mulia. Fi kitabim maknun, yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuhnya kecuali yang suci. Ya, ini menunjukkan di malaikat. Karena di langit tidak ada manusia di langit. Ini bercerita tentang di atas. Wa ta'ayyadu hadza biqaulihi ta'ala, dan ada fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safara kiramin bararah. Di ayat yang lain ia menguatkannya, dia berada dalam lembaran-lembaran dimuliakan, terangkat lagi disucikan di tangan safar, di tangannya para malaikat yang mulia lagi baik. Ini yang menguatkan bahwa konteks ayat malaikat, sehingga mereka mengatakan Adam boleh menyentuh Quran tanpa wudhu. Tapi nanti insya Allah sebentar kita akan menyebutkan apa terhadap orang yang mengatakan ini. Sebentar. Dalil kedua, wastadallu kadzalika bihadits, mereka juga berdalil dengan hadis ini, la yamassul Quran illa tahir, bisa menyentuh Quran kecuali yang suci. Walakin hadzal hadits mukhtalafun fi tahsinihi bi majmu'i turuqi, cuman hadis ini diperselisihkan akan hasan dengan keseluruhan jalur-jalur. Wal arjah, dan yang paling kuat yang tidak ada hadis yang sahih mereka mushaf tanpa wudhu. Tidak ada dalil kuat, karena memang semua dalil bisa dibantah. Ayat malaikat, hadis dhaif, saya pilih dhaifkan juga hadis ini. Wa ala farti sihati, tapi di atas anggapan sahihnya, fayuqal, dikatakan inna itlaqa ismil najas ala mu'min al-muhdith aw ala awil junub la yasihu la haqiqatan wala majazan. Anggaplah sahih, maka penggunaan kata najis atas mukmin atau hadas atau junub itu tidak sahih, tidak benar secara hakikat atau secara majaz.
karena ada hadis lain. Walalu tidak pula secara bahasa. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'min la yajus. Seorang itu tidak najis. Masa kita katakan mukmin tidak suci, sementara di hadis yang sahih jelas-jelas tidak najis mukmin. Jadi ada sisi bantahan. Kalau ada orang mengatakan itu sahih, jangan sebenarnya di sini tidak kuat. Karena anggaplah sahih, mukmin tidak najis badannya. Perempuan yang haid saja badannya tidak najis. Yang najis adalah siapa? Darahnya. Sehingga mengambil pendalilan dari hadis tadi sebenarnya sangat lemah. Nanti sisa pendalilannya satu saja, ayat tadi. Dalil mereka yang paling kuat mayoritas adalah ayat. Tapi dari mana sisi pendalilannya? Sebentar kita akan uraikan setelah menyebutkan ini semuanya. Famtana an tatanawalahul ayat wal hadith. Maka kata beliau, tidak boleh dia menyentuh mushaf karena masuk dalam ayat dan hadith. Cuman dalam ucapan beliau ini, ia tidak bisa dimasukkan dalam ayat dan tidak bisa masuk dalam hadis. Karena ayat malaikat. Hadis doi. Kalau sahih pun mukmin tidak najis. Dan berarti ayat mahal lafdz tahir ala man laisa bimusyrik. Maka sebenarnya lafaz suci tadi itu, ya suci tadi itu yang dimaksud adalah tentunya yang bukan musyrik. Yang najis musyrik. Yang najis musyrik. Kalau mukmin tidak najis. Ya. Kama qala ta'ala, Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najas. Musyrik itu najis. Mukmin tidak. Berarti tidak apa-apa dia sentuh Quran. Iya. Wali hadithin nahani safar bil Quran. Iya. Ila ardil adu. Dan juga ini juga didukung oleh larangan untuk safar bawa Quran ke negeri musuh. Dilarang kita kalau pergi ke negeri musuh untuk bawa Quran. Kenapa? Nanti akan disentuh oleh musuh. Sementara musuh itu najis. Berarti asalnya mukmin tidak najis. Ini semua bantahan terhadap orang yang mengatakan harus toharo kalau mau sentuh Quran. Kita baca ucapan penulis, walhasil annahu lamani al-masjid al-mushaf bi ghairi tahara. Ini kesimpulan beliau karena alimnya tadi ayat tentang malaikat, hadits dhaif. Kalaupun sahih, mukmin tidak najis. Makanya beliau bilang kesimpulannya untuk menyentuh mushaf tanpa tahara. Bala haraj al junub wal haid. Masya Allah. Fi masih. Bahkan tidak ada dosa bagi orang yang sedang junub dan haid menyentuh mushaf. Kama dhahaba ila Ibnu Hazm sebagaimana insyaallah dan akan datang pada tempatnya insyaallah. Tapi belum mengisahkan pendapat. Saya ingin sebutkan kepada kita bantahan dari ucapan yang kedua ini tadi. Supaya nanti kita tidak bingung. Sebenarnya dari dua pendapat tadi itu apa yang kuat? Jadi, supaya kita runcingkan masalahnya. Apa hukum menyentuh mushaf bagi orang yang haid, junub, tidak wudu? Terbagi dua pendapat. Pendapat pertama, boleh. Tidak ada yang sahih. Ada Quran, tapi tentang malaikat. Ada hadis, tapi dhaif. Kalaupun sahih, mukmin tidak najis. Itu alasannya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, dan itu pendapat Ibnu Hazm. Dan orang-orang mengikutinya dan sepakat dengannya. Seperti Syekh Mukbil juga berpendapat seperti ini. Bahwa orang yang berhadas boleh sentuh Quran. Apa alasannya? Tidak ada dalil. Yang jelas dengan Adam dan tidak ada hadits yang sahih. Pendapat kedua, dan kita tahu siapa yang berpendapat, ini mayoritas ahli fikih. Berpendapat orang menyentuh mushaf, mau menyentuh langsung, harus suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil.
yang mau menyentuh langsung. Kalau pakai alas, atau menyentuh di HP, atau menyentuh tafsir, atau terjemahan, nggak apa-apa. Mau menyentuh langsung, nggak boleh. Kecuali toharo. Pertanyaan kita, apa dalilnya? Ini yang butuh. Dalil mereka, hadits tadi, tapi doif. Dan bisa dibantah. Dalil mereka paling kuat, ini dari mayoritas ayat. Yang tadi dibantah, itu kan malaikat konteksnya. Dari mana sisi pendalilannya? Kata mereka begini. Dan ini masuk akal. Di malaikat saja. Di malaikat. Dipersyaratkan harus toharo. Apakah di Adam tidak? Menurut mayoritas, ini isyarat dari Allah. Di atas saja, di masyarakat atas, tidak boleh menyentuh Quran kecuali suci. Maka lebih-lebih dipersyaratkan. Iya kan? Malaikat saya tidak pernah dosa. Tidak pernah dosa. Tidak pernah menyentuh najis. Malaikat. Tidak ada kentut. Tidak ada bangga. Ya. Tidak dosa. Dipersyaratkan tohar. Apalagi Adam yang menyentuh najis, kentut, buang air, ya kan? Ini syarat, ini pendapat. Memang tentang malaikat, tapi masyarakat atas saja harus toharo. Kalau mau menyentuh Quran, ya mimbabi aula masyarakat bawah. Ini sangat kuat. Isyarah termasuk dalil juga dalam syariat yang kuat. Ayat mengisyaratkan, hadits mengisyaratkan, itu dalil juga namanya. Itu dan itu pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama. Yang dipegang oleh mayoritas ulama rahimahumullahu ta'ala. Walaupun nanti orang yang mengatakan tidak dipersyaratkan, mereka akan masukkan dalam perkara yang sunnah. Nah, nanti kita akan bahas itu. Setelahnya, beliau akan membahas apa yang disunnahkan untuk berwudu. Di setelahnya. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah, sudah masuk waktu berarti ya. Masya Allah. Dari tadi ya. Kita cukupkan dulu. Kita adzan baru kita lihat ada pertanyaan yang masuk. Baik, kita sini ada pertanyaan. Ustaz, apa hukumnya ketika ada darah di bagian mulut kita dan kita tidak sengaja menelannya? Darah tersebut, apakah hukumnya? Kalau hukumnya membatalkan wudhu atau tidak? Tidak. Cuman darah yang keluar tidak boleh ditelan kecuali tidak bisa dipisahkan dengan ludah. Tidak boleh ditelan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tentunya orang tidak dianggap berdosa kalau tidak sengaja atau lupa. Iya, Allah Allah. Ustaz, bismillah. Apa Ustaz? Misal, saya punya istri 2, hayalan ya. Dia misal. Menghayal ya. Hai, kita itu. Jadi gimana ini kita jawab ini hayalan? Karena ini hayalan kadang sulit terjadi. Dia berhayal. Dia bilang gini, dia berhayal gini, hayalan gini. Ustaz, misal saya punya istri 2. Apakah boleh saya langsung jajan di kedua-duanya? Dalam satu waktu dan satu ruangan. Ya, kedua-duanya. Baik. Iya, susahnya hayalan tak ini nih. Iya. Gimana nih Pak ini hayalan? Mungkin gak terjadi. Kita sebagai orang pinrang. Iya. Gitu Pak, gimana ini?
Iya. Kalau istriku ini sudah keluar dari ruangan, perempuan dilempar keluar. Iya. Saya juga tidak beda dari istri. Kalau ada ini sudah disikat. Iya. Kalau saya tidak mungkin, karena saya tahu istriku. Kalau saya tidak mungkin. Nggak tahu nih kalau kita mungkin itu hayalan. Iya. Dan saya gimana? Kita tanya beliau ini, gimana? Mungkin nggak? Gimana deh? Nggak bisa ngomong. Iya. Kalau saya pribadi kan nggak mungkin. Kalau saya, sekarang saya tahu kadar diri, tak? Iya, nggak mungkin. Iya, nggak tahu nih kalau ada orang bisa. Nah, nggak tahu di belakang Ahmad, ya udah tahu. Ini masalahnya hanya hayalan. Iya, nanti Bi, kalau kita berhasil, kasih tahu Kak. Iya, kalau kita berhasil ini yang bertanya ini, kalau ini hayalan terlaksana, ternyata bisa ditahu. Dah, tanya mau hukumnya. Kalau hanya sekedar hayalan, jangan pakai, iya. Tinggi sekali hayalannya, Masya Allah. Kemudian berikutnya, Ustaz, bagaimana hukumnya ketika kita lupa membuka ikat rambut dan kita sudah takbiratul ihram saat sholat? Apa kita tarik pengikat rambut itu saat sementara sholat atau membiarkannya sampai selesai sholat? Kalau kita bisa tarik tanpa memperlihatkan aurat, boleh. Maksudnya dari dalam kita tarik, boleh. Tanpa memperlihatkan aurat. Ya, memperlihatkan aurat. Tapi kalau kita tarik, kita akan memperlihatkan rambut dalam sholat, tidak boleh. Lanjut saja sholat. Lanjut saja sholat. Karena kita melakukan itu akan membuat sholat kita batal. Ya, misalnya gara-gara kita mau buka kelihatan lengan. Sepakat para ulama, kelihatan lengan dalam sholat, batal sholat. Bagi perempuan. Bagi perempuan. Jadi kita melihat bagaimana keadaan itu, wallahualam. Apa konsekuensi bagi suami dan istri yang tidak melaksanakan haknya masing-masing? Dosa. Dosa. Iya. Kita tahu kasus kisahnya Abu Darda bersama Ummu Darda. Jadi Abu Darda itu kan dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan Salman Al-Farisi. Sehingga Salman bisa masuk di rumahnya. Karena saudara, dipersaudarakan di awal Islam. Iya. Pada Abu Salman bertamu di rumahnya Abu Darda. Itu Abu Darda, Pak, sahabat ahli ibadah. Malam sholat, siang puasa. Ahli ibadah. Dan ini dia tidak melakukan kesalahan sebenarnya. Dia di warkop. No, tidak banyak di warkop. Kita banyak di warkop. Dia ini ibadah. Malam sholat, siang puasa. Sehingga datang Salman, Ummu Darda tidak berhias. Maka Salman berkata, kenapa kamu ini bukan seperti orang yang punya suami? Penampilan tidak berhias. Kata Ummu Darda, Abu Darda tidak punya lagi keinginan kepadaku. Karena malam sholat, siang puasa. Maka Salman bermalam. Salman bermalam. Saat saudaranya mau bangun sholat, dia kasih tidur lagi. Belum waktunya. Belum waktunya, dia kasih tidur. Dia tahan. Mau bangun lagi, tahan. Sampai sepertiga malam akhir dia bangun sama. Sholat. Saat dia mau puasa, dia larang. Iya, dia larang berpuasa. Salman tidak puasa. Saat dia makan pagi kan tidak makan. Sampai dia ajak Abu Darda makan. Makan.
bakal bersama. Salman mengatakan kepadanya, inna ala nafsika alaika haqqan wa ala zaujika alaika haqqan. Sungguh terhadap dirimu itu ada hak pada dirimu sendiri. Ada haknya untuk istirahat. Mata ada hak untuk perut ada hak untuk diisi makan. Ada haknya. Dan bagi keluargamu kamu ada haknya. Haknya. Istri butuh didatangi. Tidak boleh libur. Bahkan Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan tidak boleh libur lebih dari 4 hari. Dan selesai. Tidak boleh hanya Jumat, 7 hari itu. Itu paling panjang itu 5 hari. Tidak boleh itu. Ada haknya. Ada haknya. Itu disampaikan oleh Salman. Tapi kan masalahnya dia tidak melakukan kesalahan, tahu ibadah. Akhirnya dinaikkan kepada Nabi. Dinaikkan kepada Nabi itu masalahnya. Maka Nabi membenarkan ucapannya Salman. Istrimu ada haknya. Istrimu ada haknya. Bahkan diwajibkan oleh Quran bahwa istri wajib kita nafkahi batin, nafkahi dohirnya. Kunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bagi mereka istri wajib mendapatkan apa sesuai dengan kewajiban mereka kepada suami. Sebagaimana dia wajib suaminya, maka suami juga wajib melayani istrinya. Wajib. Sebagaimana istri tidak boleh menolak kalau kita ajak, suami juga begitu. Jangan sampai kita diajak oleh istri, kerjakan dulu. Enggak, ditinggalkan kerja. Kenal kami ini gitu. Kalau kita lagi asa, tapi kan komfortnya. Sama. Dia punya hak yang sama. Tidak boleh ini seperti yang disebutkan dalam pertanyaan. Karena itu kewajiban. Itu kewajiban. Seorang itu berdosa kalau menelantarkan hak masing-masing. Berdosa seorang itu kalau menelantarkan hak masing-masing. Kemudian berikutnya, apa nasihatnya bagi istri yang berdandan dan menggunakan parfum ketika hendak keluar rumah? Padahal dia tahu hukumnya tidak boleh, dan dia lebih suka keluar rumah dibanding menetap di rumah. Insya Allah, tidak boleh ini, tidak boleh. Seorang perempuan itu kata Allah di Quran, waqarna fi buyutikunna. Ini perintah. Hendaklah mereka menetap di rumahnya. Menetap di rumahnya. Supaya kita tidak pakai hijab, terus pakai cadar begitu. Karena ketika seorang perempuan di rumah, hijab itu pagar rumahnya. Sehingga dia boleh buka hijab di rumahnya. Boleh buka hijab di dalam pagarnya. Karena hijabnya itu pagarnya itu. Hijabnya itu adalah temboknya itu. Makanya dia dianjurkan dalam rumah. Dianjurkan di dalam rumah. Itu anjuran. Masalah parfum, tabarruj, tentunya tidak dibolehkan ya. Seorang perempuan kalau keluar tidak boleh keluar pakai parfum. Bahkan ke sholat. Ke sholat. Pernah Abu Hurairah berpapasan dengan ada bau harum dengan seorang yang pergi ke masjid. Abu Hurairah bertanya, ila aina amatallah? Mau kemana kamu wahai hamba perempuan Allah? Ke masjid. Abu Hurairah perintahkan untuk kembali. Pulang kau mandi, hilangkan parfumnya baru ke masjid. Ini ke masjid. Apalagi mau keluar. Bukan ke masjid. Tidak boleh. Itu harumnya seorang perempuan itu hanya untuk suaminya saja. Di rumah. Silakan mandi parfum. Tapi keluar, jangan. Karena kenapa? Nanti orang yang punya tamak, syahwat, akan
Iya, menginginkan untuk naudzubillah, untuk berzina. No. Iya, maka jaga diri dari hal tersebut. Wallahu alam. Ustaz, apa nasihatnya untuk rumah tangga yang dingin? Pakai AC. Jarang ada komunikasi dan ditambah istri selalu menjaga jarak dari suaminya. Berarti dingin karena jarak ya? Harusnya enggak ya? Iya, seorang yang berumah tangga itu ya enggak boleh dingin. Maksudnya tidak bercerita. Harus dia berbagi cerita. Iya, dia berbagi cerita. Berbagi kebahagiaan, berbagi kesusahan. Nabi saja Pak, Nabi saja yang hukum itu kan dari wahyu. Tapi waktu ada sahabat yang tidak cukur saat terhalangi di Hudaybiyah, belum masuk ke istrinya Ummu Salamah dan bercerita para sahabat, saya suruh mereka cukur. Saya suruh mereka potong hewan kurbannya untuk bawa haji itu. Karena kita tidak bisa masuk Makkah. Kita kembali saja ke sana, potong hewannya, cukur karena sudah tahallul kan, sudah berihram. Tapi para sahabat tidak melakukannya. Nabi masuk ke tenda Ummu Salamah bercerita. Berceritakan. Nabi saja bercerita. Kadang-kadang ada usulan dari istri jalan keluar dari hal tersebut. Minimal keluar itu apa yang kita simpan. Kan kalau keluar kan, alhamdulillah, lega lagi masalah. Iya, kita nanti kalau kita simpan terus kan bisa putih rambut tak, putih janggut tak, bahkan tidak menutup kemungkinan akan putih mata tak. Ada Pak, orang menahan kesedihan, menahan putih mata. Nabi Yakub di kisah Yusuf kata mau bercerita sama anak-anaknya, tidak ada lagi yang percaya bahwa Yusuf masih hidup. Dia tahan sendiri. Dia tahan sendiri sampai memutih matanya. Karena sedih. Ketika ada kabar bahwa Yusuf masih hidup, hilang itu. Hilang itu. Maka ceritakan supaya hilang itu kesedihan. Minimal kita ceritakan kepada istri. Jangan disimpan. Jangan disimpan. Iya, karena itulah fungsinya mereka. Iya, tempat tak berbagi. Kan dia pakaian tak. Hunna libasul lak. Mereka adalah pakaian kalian. Itu perempuan disamakan dengan malam. Itu walaila libasa. Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian, tempat tak beristirahat. Malam. Perempuan juga begitu, istri itu malam juga untuk kalian, bukan wanita malam. Bukan. Tapi perempuan itu adalah malam bagi kalian. Kita jadikan dia adalah pakaian, tempat kita bercerita, berbagi, panas, dingin, badan tak. Nah, itu fungsinya. Itu adalah fungsinya. Terus ini ditambah lagi istri selalu menjaga jarak. Kenapa dijaga jarak? Kan suami itu. Kenapa dijaga jarak? Seharusnya tidak ada jarak. Biar kami menempel terus. Kasih sambung badan tak. Paham gitu deh saya? Iya. Jangan dijaga jarak tak. Ustadz, saya masih minim dalam ilmu. Dan juga saya melihat banyak perselisihan. Jadi saya biasa tanya ke AI untuk mencari jawabannya. Pertanyaannya, apa hukum bertanya ke AI? Kalau boleh, apa kata-kata yang harus saya pakai? Jawaban AI itu sesuai dengan dalil dan pemahaman para sahabat. Ini kan robot, Pak. Tidak boleh. Itu harus kita cari kepada siapa, perhatian kepada siapa kita ambil agama. Iya, jangan
sini. Belajar sama gurunya. Enggak, ambil ilmu itu harus dari orang yang kita kenal. Belajar. Iya, itu ambil ilmu. Iya. Wallahu alam. Ini pertanyaan lagi, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk orang tua yang lebih bangga anaknya banyak hafal kosakata bahasa asing, Inggris, dibandingkan dengan bahasa Arab. Kerugian ini. Yeah. Imam Syafi'i mengatakan, yang bagi insan ayat Allah al-Arabiyyah, sepantasnya bagi seorang untuk belajar bahasa Arab. Kenapa? Belum sebutkan alasannya. Karena bahasa Arab bahasa Quran. Bahasa Arab bahasa Nabi. Ke kita, bagaimana kita ucapan Nabi kalau kita tidak tahu bahasa Arab? Harus orang tahu bahasa Arab daripada bahasa selain Arab. Bahasa yang paling utama di dunia yang bahasa lain selain bahasa Arab yang lebih utama, maka Allah akan pilih bahasa itu sebagai bahasa Quran. Seandainya ada. Tapi karena tidak ada yang lebih utama dibandingkan dengan bahasa Arab, maka Allah memilih bahasa Quran adalah bahasa Arab. Ya, harusnya kita berbangga orang Arab dibandingkan dengan orang yang tahu selain bahasa Arab. Wallahu alam. Ustaz, saya seorang pengajar di salah satu sekolah sunnah. Baik. Terus di sekolah kami menerapkan aturan untuk tidak mengambil foto, video dalam bentuk apapun saat berada di lingkungan sekolah. Namun terkadang kami menemukan orang tua siswa ya awam mengambil gambar, video, lalu mengupload kemudian ke media sosial. Yang mana dalam video atau foto tersebut terdapat video atau foto kami yang masuk dalamnya. Bagaimana langkah yang harus kami lakukan, Ustaz? Apa kami mengirimkan pesan kepada yang bersangkutan atau kami cukup berlepas diri? Jika kita sudah mempersyaratkan tapi mereka lakukan, tidak ada masalah. Kita tidak ada dosa di situ. Lemah lembutlah terhadap orang awam. Itu karena dia tidak tahu hukum. Daripada kita menjelaskan hukum gambar yang diperselisihkan, lebih baik kita tidak jelaskan dulu. Ya kan? Karena dia sekolahkan anaknya kepada kita. Kalau kita tidak bisa memperbaiki dia, anaknya baik. Anaknya baik. Itu lebih besar maslahatnya daripada kita menegur, mengirim itu. Nanti kan orang sekolah sunnah. Kerasnya. Kan begitu nanti. Akhirnya dia tarik anaknya, sudah. Tidak ada kebaikan yang terjadi. Iya, tidak ada kebaikan yang terjadi. Kita perlahan-lahan memperbaikinya. Kalau tidak bisa orang tuanya, maka anaknya. Masalah dia melakukan itu dan kita sudah, maka dosanya. Yang penting kita sudah menulis itu. Sudah menulis itu bahwa di sini area tidak boleh gambar, mengambil foto karena ada orang pakai cadar. Bilang saja begitu. Ada orang pakai cadar, mereka tidak boleh memperlihatkan mukanya di highlight ramai. Sampaikan baik-baik. Ya, sampaikan saat dirapat. Ya, saat dirapat dengan lembut, dengan ya bahasa yang bagus. Sampaikan. Karena mereka tetap sekolah di sekolah sunnah lebih bagus daripada mereka tarik anaknya. Mereka tarik anaknya. Wallahu a'lam. Iya. Ustaz, tolong nasihatnya bagi seorang yang chattingan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Ya, haram hal tersebut. Bertakwalah kepada Allah ya untuk melakukan itu. Jika memang sudah mau sekali, segera kasih tahu orang tuanya, lamarkan ke itu akhwat. Daripada chattingan. Kalau belum menikah. Kalau sudah menikah, sampaikan ke istrimu. Ya, saya terfitnah Kak ini dengan itu. Tolong lamarkan Kak. Supaya aman nih, daripada chatting.
Iya. Daripada karena berdosa. Berdosa. Tidak boleh kita chattingan dengan lawan jenis. Satu lagi nih. Ustaz, sama ini ya. Sama persis. Apa hukumnya chat dengan lawan jenis? Sama. Maksudnya di sini dibilang, maksudnya bukan mahram. Ya kalau lawan jenis mahram, tidak ada larangan. Silakan video call dengan ibumu 24 jam. Yang kita maksudkan dengan lawan jenis tadi itu yang bukan mahram, yang diharamkan. Yang diharamkan. Jangan. Kalau kita masih belajar, belum tentu itu yang kita suka sekarang, kita suka nanti setelah menjadi orang. Sabar dulu. Jodoh tak ada yang lebih baik daripada itu. Jodoh tak ada yang lebih baik daripada itu. Sabar saja dulu, tahan diri. Belum tentu, sekali lagi, belum tentu. Yang kita sukai sekarang, wah kita suka sekali nih anaknya Ikhwasana. Akhirnya kita cari-cari nomornya, kita chat. Nanti setelah belajar, belum tentu itu kita suka. Iya, karena kita sekarang sudah naik lagi levelnya. Iya, sudah tinggi lagi standar. Dulu ya, enggak apa-apa Ji, yang hidung biasa-biasa saja. Lama-lama ternyata hidungnya harus panjang. Dulu mungkin lehernya enggak apa-apa dipendek. Ternyata nanti lehernya harus panjang. Kita enggak tahu standar orang itu kan berubah dengan berubahnya umur. Banyaknya yang dia lihat, banyak yang tawarkan. Itu kan membuat dia nanti banyak pertimbangan. Sehingga jangan buang umur dengan chat. Kalau ada apa lagi, yang chatki bilang saja saya belum mau menikah. Aman cerita. Kalau kita sudah menikah, istriku belum izinkan. Percuma jika kamu chatka. Selama istri belum izinkan, kita tidak punya surat kalau menikah. Begitu saja. Daripada lanjut. Ya tuh. Dosa kejadiannya. Jangan dilanjut, jangan dibiarkan hal itu terjadi. Sabar saja sampai mudah. Sampai ada kemudahan. Wallahu alam, kita cukupkan. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.